Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Nah, jadi sekarang ini gue mau nge-review salah satu film Indonesia yang merupakan remake dari film Korea tayang di Prime Video. Judulnya adalah 200 Pounds of Beauty. Dan untuk film Indonesianya ini disutradarai oleh Odi C. Harahap yang sebelumnya itu terakhir bikin film Virgo and the Sparklings. Dan untuk jajaran cast-nya ini ada Siva Haju. Jadi Siva Haju ini dia selain berperan sebagai Juwita, dia juga nyanyiin beberapa soundtracknya dan itu suara asli dia. Lalu ada Baskara Mahendra, ada Zaza Utari, ada Kiki Narendra dan lain-lain. Sebenarnya tuh film tema-tema kayak gini ya, percaya diri, body shaming, atau isu tentang lookism gitu ya, gimana teori yang mengatakan bahwa kesuksesan itu akan diraih ketika lo memiliki fisik yang cantik ataupun ganteng. Itu udah banyak ya sebenarnya film-film kayak gini, cuman masih berasa relate dan juga everlasting gitu ya. Film-film kayak gini sebenarnya ditonton dari zaman dulu, kayak misalnya kan tahun itu kan 2006 ya yang versi aslinya. Sampai sekarang tuh masih potensial gitu isu-isunya. Jadi kayak film yang dulu-dulu tuh pernah ngangkat tema kayak gini. Kalau Hollywood tuh pernah ada ya Shallow Hal. Terus Indonesia juga terakhir tuh Imperfect. Nah, itu kan film-film yang temanya sebenarnya generic, klise tapi timeless gitu untuk dinikmati. Menceritakan seorang cewek bernama Juwita yang dia memiliki suara yang bagus tapi dia berbadan gempal sehingga dia akhirnya tuh menjadi sosok penyanyi pengganti gitu ya. Gimana dia tuh menggantikan suara asli seorang penyanyi bernama Eva Primadona sehingga orang-orang taunya tuh Eva Primadona itu suaranya sebagus itu padahal adalah suara dia gitu. Nah, dia juga memiliki seorang love interest bernama Mas Andre, itu adalah manajernya sendiri yang diperankan oleh Baskara Mahendra. Lalu karena dia tidak percaya diri, akhirnya dia memutuskan untuk mengoperasi plastik gitu ya, dari muka, dari badan, sehingga menjadi lebih kurus dan juga lebih cantik. Nah, sejak saat itu dia mengubah identitasnya menjadi Angela dan akhirnya dia diobrit-obritkan menjadi seorang penyanyi. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah nonton film Indonesia Backstage, nah itu diperankan oleh Sissy Priscilla sama Vanessa ya, itu tuh memang premisnya tuh ngikutin banget film ini, cuman bedanya mereka tuh saling melengkapi sebagai kakak adik gitu. Untuk hal-hal yang gue suka dari film ini ya, nih untuk ukuran film di OTT ya, di Prime Video, ini mungkin karena didukung oleh PHMD juga gitu ya, ini dari segi teknisnya sih bagus gitu, dari tata produksinya, terus dari audio, terus wardrobe, make up gitu ya, meskipun nih ya untuk dari segi waktu mereka manggung gitu ya, konser itu masih berasa sih gitu kayak studio kecil gitu, nggak segrande, nggak semegah yang versi Koreanya. Terus juga ini ada lagu original, 3 lagu itu yang bener dibawakan langsung oleh Siva Hajunya. Itu lagunya enak-enak gitu, terutama yang judulnya apa ya, nggak salah Beratku Pendam gitu ya. Gue apresiasi sama pembuat lagunya. Nah, gue juga suka di sini untuk naskahnya ya, naskah komedinya gitu. Itu tuh kayak nggak try to be funny. Lo tau kan suka ada kan film-film komedi yang kayak maksa terlihat lucu tapi jadinya nggak lucu. Nah, gue suka naskah di sini tuh kayak apa adanya, cuman bisa bikin ketawa aja gitu, kayak obrolannya si Andre sama kakaknya, kakak adik tuh kayak gimana sih kalau bercanda tuh kayak gimana ngomongnya gitu. Si karakter Juwita juga ada beberapa kalimat-kalimat polos yang lucu aja gitu, bikin gue ketawa. Kalau untuk acting, gue ngerasa si Pak Haju di sini bagus dan cocok gitu memerankan karakter si Juwita ini. Meskipun gue ngerasanya ya, kalau yang di versi Korea itu si ceweknya itu tuh yang diperankan oleh Kim Ah Jong tuh waktu dia masih gemuk itu lebih lebih polosnya tuh lebih polos yang genuine. Jadi gue ngeliat dari tatapan mata aja itu dia udah bisa bikin gue simpati, bikin gue jatuh cinta sama si karakternya gitu. Nah, kalau yang karakter Siva ini, Juwita tuh dia kayak polosnya polos goofy gitu, ngerti kan, kayak konyol. Dan gue ngerasa Siva tuh udah sering juga mainnya film romcom, cuman memang dengan karakter yang goofy, yang karakter konyol gitu. Pemilihan cast si Baskara Mahendra menjadi love interest-nya di sini ya, jadi manajer ini namanya Mas Andre, sebenarnya cocok menurut gue tuh, dia kayak cocok lah gitu jadi manajernya gitu, kayak gitu. Cuman sayangnya memang kurang tereksplor aja gitu dari segi naskah atau porsinya dia. Gue kurang suka di sini. Menurut gue ini ada salah satu karakter yang namanya Yara ya, dia adalah sahabatnya si Juwita diperankan oleh Zaza Utari gitu ya.
agak miscast sih menurut gue. Jadi memang di film aslinya itu, bahkan di yang sekarang di Indonesia ini, dia itu kan ceritanya jadi seorang cewek yang kayak dimanfaatin sama cowoknya. Dia pacaran cuman gara-gara cowoknya itu pengen nyuruh si ceweknya itu untuk membeli obat pelangsing gitu kan ya. Jadi kayak dimanfaatin gitu. Nah sedangkan si Sasha Utari ini kan udah basicnya udah kurus gitu. Jadi apa yang harus mau dilangsingin lagi gitu. Beda sama yang versi Korea, memang si karakter sahabatnya itu memang berbadan agak gemuk gitu. Jadi kayak kurang pas gitu. Actingnya sih bagus. Sasha Utari tuh kayak dia selalu bermain sebagai sidekick ya. Jadi sahabatnya si karakter utama memang selalu bagus sebenarnya aktingnya, cuma sayangnya agak miscast gitu untuk karakter sahabatnya si tokoh utamanya. Dan juga ini kan durasinya tuh cuma 1,5 jam, yang Korea itu 2 jam. Jadi memang gue ngerasa agak terburu-buru sih filmnya gitu. Jadi ada kayaknya sih ada beberapa part yang seharusnya agak krusial, cuman nggak ada gitu di versi Indonesianya. Pas di bagian momen emosional, gue ngerasa agak kurang klimaks karena gue udah tahu cerita aslinya kan. Jadi kayak oh ya udah gue tahu pasti endingnya kayak gini ya. Pas bagian awal-awal si Juwitanya ini masih gemuk tuh kayak kurang aja porsinya, jadi kurang bisa invest sama si karakternya gitu. Bahkan di pas bagian apa ya pengundangan ini dia nih untuk pengembangan karakternya karena durasinya pendek gitu. Pas pengembangan karakter si Juwita itu jadi mini Angel, itu gue nggak ngerasa begitu berubah sih pas dia jadi Angel karena kayak itu dia terlalu cepet dan gue nggak ngerasa gue sebel ketika dia si Angel itu berubah jadi udah jadi bintang, udah terkenal gitu kan, ada lah gitu ya namanya orang udah berubah gitu karena jadi nyebelin, jadi sombong apa segala macam. Gue nggak ngerasa gue ikut kesel sama dia gitu karena biasa-biasa aja gitu. Beda sama yang versi Korea itu gue ngerasa aduh ini si karakternya ini berubah jadi ngeselin banget dan gue kangen sama karakter dia yang dulu pas ketika dia masih jadi gemuk gitu yang gue rasain. Jadi untuk skor film 200 Pounds of Beauty gue kasih nilai 7/10. Ini adalah overall film remake yang manis, yang ringan, menghibur, lucu gitu. Ditambah durasinya sedikit gitu akan lebih baik lagi. Bagi kalian juga yang fansnya Siva Haja ini kayak wajib nonton karena Siva lucu banget di sini. Jadi nih kalau menurut kalian nih ya, gue main diskusi aja nih. Kalau kalian ibaratnya menjadi produser atau PH gitu, kira-kira nih tebak-tebakan aja gitu, film Korea apakah yang bakalan cocok untuk di remake oleh Indonesia ya kan? Kayak kemarin kan udah banyak tuh ya, Hello Ghost, Miracle in Cell No. 7, Scandal Makers, yang terakhir ini ya 200 Pounds of Beauty. Kira-kira tebak-tebakan film apa lagi yang bakal di remake, film Korea apalagi bakal di remake sama Indonesia ya? Sharing-sharing aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu makasih banget ya udah nonton. Nah gimana kalian udah nonton filmnya? Silahkan share menurut kalian baguskah filmnya, lucu atau gimana gitu ya, just let me know. Lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. See you on next video, bye.